A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 231 lah ya. Hikmah wasilatul khas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dimana pada malam hari ini alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang hadir ini selalu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pelajaran yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi sebelumnya kita memulai atau melanjutkan pelajaran berikut ini, artinya sebaiknya terlebih dahulu kita sama-sama menghubungkan diri kita yang kasar ini kepada diri kita yang sebenarnya. Ialah dengan kaifiat kita sama-sama memejamkan dua mata, kemudian tutup mulut sementara, selanjutnya di dalam batin kita atau di hati kita masing-masing bahwasanya diri kita atau batang tubuh kita ini termasuk roh kita dan termasuk alam semesta ini adalah daripada Nur Muhammad SAW. Tanpa Nur Muhammad kita pun tidak ada muncul ke permukaan dunia ini. Jadi dengan berkatnya Rasulullah, nah jadi kita sama-sama artinya menghirup udara yang segar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah wasilatul khas. Hikmah ini tafsirnya wad'u syai'i bi mahallihi. Artinya menghantarkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah namanya. Jadi semuanya itu ada hikmah. Ada hikmah itu ada gunanya. Yang walaupun rumput-rumput yang bertebaran di muka bumi ini semuanya itu ada hikmah. Cuma kita ada tahu ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah Ta'ala di permukaan dunia ini yang sia-sia, yang batal itu tidak mungkin. Semuanya itu ada hikmah gunanya itu. Apa saja ya Allah. Nah sekarang kadang-kadang kita itu bisa mengeritik apa gunanya aja Allah Ta'ala menciptakan nyamuk misalnya ya Allah. Nyamuk itu adalah menggigit atau mengambil darah manusia. Nah jadi hikmahnya itu banyak bin. Allah Ta'ala menciptakan nyamuk itu. Intinya kan jalannya ada nyamuk itu ada payu lambu ya Allah. Buat nyamuk ada payu juga. Berapa ribu makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang bisa mengonsumsi masalah obat nyamuk ya Allah akibat ada nyamuk tadi. Nah jadi mereka itu bisa memberikan nafkah kepada anak bininya dengan adanya membuat obat nyamuk itu tadi. Nah jadi hikmahnya itu ada semua. Jadi hendaknya kita ini oleh karena itu adalah afalnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tuh mengeritik ya, mengeritik kan artinya meralat kan pakai ini ya, kan Allah Taala mau membuat itu. Nah, jadi kita di sini setelah kita ketahui bahwa jiwa dan raga kita ini adalah daripada Nur Muhammad. Jadi hikmah wasilatul khas ini perlu juga kita mengetahuinya. Hikmah menisbahkan ruh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, beliau itu sudah wafat dan dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah dan letaknya di dalam Masjid Nabawi. Jadi makam atau kubur daripada Nabi kita itu di dalam masjid, di samping mimbar yang ada orang mengkhotbah pada hari Jumat. Nah, jadi yang namanya raudhah, makam raudhah itu tadi ujian Nabi kita, baini wa bainal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Artinya yang dinamakan raudhah yang ada di Madinah itu ialah antara makamku nih di Nabi kita dengan mimbar itu namanya raudhah. Jadi kalau kita mengambil posisi
di samping mimbar itu, tapi kada di tengah-tengah, kada di antara makam dengan raudah di mimbar tadi itu luput raudah, makanya luput. Banyak orang yang kada tahu yang mengambil kalau posisi berbetulan aja dengan raudah tadi di antara itu. Nah, jadi kita masuk sedikit kan, kita lihat di sebelah kiri makam Rasulullah, kita lihat di sebelah kanan itu mimbar orang khutbah kan. Masuk kita harus tak bertahan lagi itu, kalau kita mau ambil sebelahnya lepas itu banyak tuh kalau orang nggak ada tahu dikira raudahnya sudah padahal ada. Nah gitu. Jadi lebih baiknya bertakun dua nama orang raudah ya Allah. Jadi nang jelasnya raudah tuh baini wa baina mimbari raudatun min riyadil jannah. Antaraku artinya antara makamku nih nah Nabi kita dengan mimbar itu namanya raudah. Nah jadi kalau orang mendapat anugerah dari Allah Ta'ala setelah sholatnya di raudah itu pian awak ini kan bisa hilang itu bukan kemana-mana imbah Allahu Akbar di mana awakku nih kada lagi merasaan tuh kayak mau diterbang enggak, ada juga perasaannya macam-macam ya Allah, masing-masing pembawaannya masing-masing juga. Ada juga sembahyang kan biasa kayak kada ada nang udah kayak aneh-aneh ada juga nang kayak itu. Jadi itulah artinya romantika yang telah di apa namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seumpamanya kayak apa itu nah. Hikmah wasilatul khas. Hikmah menisbahkan ruh kepada Muhammad Rasulullah SAW atau menisbahkan atau membangsakan ruhnya kepada Muhammad SAW atau merasakan ruh kita nih adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi 3 macam itu sudah menaruh perhatian kepada kita. Nah sebenarnya para ulama itu berpendapat masing-masing ittifaq yang disebut dengan roh tadi itu namanya Rasulullah mengalir di dalam diri kita. Nah jadi guru sekumpul menekankan kepada jamaah, kepada khusus kepada orang-orang muslim, kenalilah di sini Rasulullah yang ada di dalam diri. Rasulullah yang ada di dalam diri. Kita sudah ketahui Muhammad bin Abdullah yang bermakam di Madinah itu roh, artinya jasad sidin itu sudah terpandang di bawah tanah, namun roh sidin itu nur sebagian artinya roh Nabi kita tuh nur sebagian. Nah jadi itulah yang membagi-bagi ke seluruh dunia ini. Makanya Allah Ta'ala mengatakan laulaka makhalaqul aflaq. Jikalau pada engkau wahai Muhammad, jadi Muhammad itu kepada Nur Muhammad. Jikalau pada engkau wahai Muhammad, nah muncul ke permukaan dunia ini saya tidak aku buat langit dan bumi termasuk manusia yang ada ini. Nah jadi jelas bahwa kita ini benar-benar berkahnya Rasulullah SAW muncul ke permukaan dunia ini. Tanpa berkahnya Rasulullah kalau ada harapan kita ini akan ke permukaan dunia ya Allah. Karena segala-galanya itu sudah diserahkan Allah Ta'ala, kunci surga itu kepada Nabi kita. Kunci surga itu sudah diserahkan. Nah, makanya para nabi-nabi dan rasul itu tidak bisa masuk surga terkecuali melewati Nabi kita. Karena kuncinya di tangan sidin ya Allah. Nah sedangkan para nabi-nabi dan para wali-wali Allah Ta'ala itu semua itu di bawah qadamnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada kalau riwayat dalam kitabnya juga kan, riwayatnya itu kan Nabi Adam alaihissalam itu setelah keluar dari surga, artinya beserta Siti Hawa bini Sidin ya Allah, turun ke permukaan dunia ini 100 tahun. Nabi Adam itu ingin bertobat kepada Allah nang penyesalan mengutamakan buah khuldi itu ya Allah, nang bertobat kan ada bakalan diampuni. Nah kemudian datang wahyu dari Allah, artinya anugerah dari Allah. Wahai Nabi Adam, kalau engkau itu benar-benar ingin bertaubat meminta ampun kepadaku, makalah engkau itu dahulu berwasilah kepada Habibi, kepada kekasihku ialah Nabi Muhammad SAW. Lalu bertawasul, Nabi Adam tadi bertawasul, artinya dengan berkatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ampuni dosa-dosa yang telah aku perbuat ini.
Nah setelah membuka mata Nabi Adam tadi, maka timbul sudah bayangan pintu rahmat dan pintu taubat tadi. Artinya dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW, ampuni olehmu akan dosa-dosa dan kesalahanku ini. Kalau diampuni pian. Nah makanya apabila kita itu berdoa memohon kepada Allah, misalnya minta panjangkan umur, minta murahkan rezeki, minta banyak duit, macam-macam aja, kalau minta supaya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dului kita membaca salawat dulu pada Nabi. Misalnya lah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu hanya Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, minta wali daya dan kedua ibu bapakku. Hanya warhamhum kama rabbayani shaghira. Hanya wali jami'il muslimin wal muslimat. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini nomor 3 ngarannya. Nah, tapi dengan berkatnya Rasulullah juga. Tanpa kita membaca salawat, maka pintu-pintu yang doa naik dari tertutup ya. Tapi kalau kita membaca salawat, maka terbukalah tirainya itu tadi yang tertutup. Jadi awalnya kita mulai membaca doa itu dengan salawat, akhirnya pun dengan salawat juga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Awal dimulai dengan salawat, kemudian akhir pun juga ditutup dengan salawat. Barulah doa itu bisa terbuka hijab, artinya dinding itu tadi. Nah jadi pada awal kita tuh melupakan dengan salawat itu tadi. Kita bersalawat kepada Rasulullah itu kadang-kadang tujuannya itu kepada Rasulullah Allah. Nah sebenarnya kita bersalawat itu kembali kepada diri kita sendiri juga. Pasti kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti kita menyintar tadi, maksudnya di sana ada misalnya cermin. Lalu kita sintar, otomatis kan memantulnya cahaya itu kepada diri kita. Nah jadi kembalilah salawat tadi kepada orang yang membacanya itu tadi. Nah, orang yang membaca siapa membacanya tadi ialah diri kita yang sebenarnya ialah diberi nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepas daripada itu ya Allah. Setelah kita mengetahui ini sampai akhir hayat jangan lagi dilepas ya Allah. Makanya di dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya, apabila orang itu tidak mempanahkan diri di dalam Nur Muhammad, artinya kadang-kadang tahu-tahu tuh di dalam Nur Muhammad ini, maka imannya itu kan model di ragu-ragu tengah kayaknya tuh. Nah bisa mengakibatkan su'ul khatimah, jahat kesudahan itu yang dikhawatirkan, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita tuh benar-benar mempanahkan diri di dalam Nur Muhammad ini, maka orang itu sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk golongan orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada noda dan dosa. Nah ya Allah. Nah jadi kayak apa nih? Artinya roh kita ini nantinya dibangsakan kepada roh Muhammad Rasulullah SAW. Itu namanya roh kita ini disebut dengan Rasul yang di dalam diri, Rasul yang di dalam diri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman kana fi hadzil a'ma wa bil akhirati a'ma wa adallu sabil." Quran dah. Artinya barang siapa, baik laki-laki ataupun perempuan, barang siapa bihazil a'ma, di dunia ini a'ma buta, wabil akhirat ya a'ma, di akhirat pun juga lebih baik, lebih buta lagi, wa adallu sabil, dan sepaling sesat jalan. Nah apa yang diketahui sini ialah Rasulullah yang ada di dalam diri. Coba bayangkan yang kita pasti aja dulu, ada secara akal pun dapat kita memikirkan. Kita yang datang ke majelis ini tanpa roh misalnya datang. Nah kalau bisa datang, berarti roh tadi sudah dikatakan Rasulullah. Dengan berkatnya Rasulullah sudah. Nah apalagi yang dicari ya Allah. Nah itu sudah. Tadi di masjid tadi disinggung juga masalah Rasulullah di dalam diri ini kan sudah terbeda ya. Bahkan itu juga ada bahannya, bisa ada menyambung, terus ada kontak tuh ya Allah. Ini kan ada bahannya, ini kan kalau ibarat itu menyambung aja jadi kabalnya tuh. Nah jadi yang berperan di dalam batang tubuh kita ini adalah roh ya Allah. Nah, kalau menurut perinciannya ya kalau hancurkan jasad jadikan hati, hancurkan hati jadikan roh.
hancurkan ruh, jadikan Nur Muhammad SAW. Sebenarnya Nur Muhammad ini abul arwah, bapak daripada segala ruh. Anak ini tidak ada kalau ada abahnya ya kalau. Nah itu. Abahnya siapa? Abah ruh tadi ya Nur Muhammad tadi. Tanpa Nur Muhammad kalau bisa datang kita ke tempat ini tidak bisa. Tanpa Nur Muhammad kita tidak bisa makan. Nah makanya situ Nur Muhammad ini apabila bertajalli ke batis selalu bisa berjalan. Nur Muhammad ini bila bertajalli ke mata ya bisa melihat. Nah sebenarnya itu bukan mata yang melihat, ya Nur Muhammad tadi. Contohnya seperti orang ulah wadai ya Allah. Nah bahannya sudah tahu ya Allah tadi adunan tadi. Nah jadi dibuat ke dalam ringging jadi limping, dibuat ke dalam apa macam cipir jadi amparan tatak ya Allah. Dibuat kemana? Padahal yang sebenarnya itu bukan limping, yang sebenarnya itu adunan, yang sebenarnya itu tadi ya tadi itu kan Nur Muhammad ini bahan kita. Nah jadi ujar Allah Ta'ala, khalaqtuka, aku ciptakan ujar Allah Ta'ala engkau tuh wahai Nur Muhammad. Kalau kali ajli karena aku nama ciptakan ikan tuh. Nah kemudian wa khalaqtul asya, aku ciptakan alam semesta ini li ajlika karena engkau. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman bentuk diperkuat pulang dengan hadis Nabi kita, ujar Nabi kita, anna minallah wal mu'minuna minni. Aku ini langsung diciptakan Allah Ta'ala, ujar Nabi kita, wal mu'minuna minni, orang yang beriman itu daripada aku. Jangan sampai kita itu melewati daripada kadamnya Rasulullah SAW berdakwah. Kita ke Allah Ta'ala aja kata bahwa melewati kada beradab dengan Rasulullah ya Allah. Nah kayak apa? Masuk surga kuncinya sudah di tangan Nabi kita ya kan. Nah jadi itulah syukur benar kita ini bernabi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Musa itu kan saking handaknya sidin tuh menjadi umat Nabi Muhammad itu luar biasa sidin tapi kada kawah. Nah jadi tidak bisa umat-umat yang lain itu masuk ke dalam surga. Mungkin umat Nabi Muhammad ini berdahulu, hanya umat-umat yang lainnya. Ayo umat Nabi Adam itu kan berapa ribu tahun sudah berdahulu diciptakan Allah. Tetap pada wujud masuk surga pada umat Muhammad Rasulullah akhir zaman ini dulu. Tapi nang punya benar umat Nabi Muhammad itu nang kayak apa kira? Orang tahu betul dengan Rasulullah, kada tahu kan dari umat sidin dua ya kalau. Kita itu memang mudah mengatakan bahwa ya Rasulullah ulun ini mengakui itu sebagai nabi kami. Nah kita mengaku Rasulullahnya pun mengaku lah sih dia daun kita ini sebagai umat. Namun kita kada kenal, kada bisa ya kalah. Nah, jadi nang ianya kan kita ini benar-benar kenal. Makanya Al-Mu'min Sompodar mengatakan, ya sidin kenalilah olehmu Rasulullah yang ada di dalam diri. Jadi positif sudah para ulama mengatakan yang Rasulullah dalam diri ini ialah roh tadi. Buktinya tanpa roh kita ini walaupun ada mata tetap pada melihat, walaupun ada telinga tetap mendengar. Buktinya orang-orang meninggal ya kalau diguling ke banyu kada apa presiden, oleh karena kada tahu lagi ya kalau itu lantaran roh. Kita ini jadi ada di sini, jadi kamu bergerak ini oleh karena ada roh itu tadi. Nah jadi itu masih dalam perjalanan bang ya kalau. Tapi roh itu sudah lumayan sudah kita. Bapaknya siapa ya Nur Muhammad tadi yang sering. Artinya di saat kita tuh memulai pelajaran pasti ada di anuan supaya sebagai peringatan aja itu sebagai peringatan mudah-mudahan kita ini jangan sampai lepas daripada diri kita yang sebenarnya. Nur Muhammad itu sebenarnya Nur itu adalah nama Tuhan, Nur itu adalah diri Tuhan, Muhammad itu adalah nama Nabi, Muhammad pada hakikat adalah diri Nabi kita. Jadi kita jangan sampai lengah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ruhnya, ruhun taibah. Ruhnya menjadi ruh yang baik dan akan menjadi penghuni apa? Penghuni sebelah kanan. Karena kita waktu kita di alam akhirat itu nanti kan ada orang menyerahkan buku. Bilanya sudah orang menjulung dari sebelah kanan berarti orang itu sudah termasuk orang yang bagus. Bila orang menjulung sebelah kiri, nah itu orang yang sayyi'ah atau yang pada bagus tuh. Di situ ada kudinya lagi. Nah jadi apabila kita sudah menisbahkan roh kita ini adalah Rasulullah. Kami waktu di Pundukan Bahari itu kan pernah katanya diberikan PR oleh guru parane. Jadi ujar guru tadi, aku Jesiden,
bila berjalan itu kalau tanpa Rasulullah kan bisa berjalan. Kemudian turun ke Banjar, turun ke mana, berpadah terus ini Rasulullah. Jadi seorangnya tiba guru kita ini tiba benar. Sekalinya wah ini sudah mengerti, oh sekalinya nangaran artinya Rasulullah itu ya roh kita ini. Di roh kita ini kan ini ada ini laporannya itu kan Allah Ta'ala itu melapor kepada Nur Muhammad itu melapor kepada roh kita ini melapor kepada hati kita ini melapor kepada batang tubuh kita. Jadi laporan itu cuma kita ini kadang memperhatikan. Kadang-kadang ada aja sudah seruan tuh dari dalam, cuma kadang memperhatikan. Kadang-kadang di situ ya Allah suruh kita tuh ada diperhatikan di bidang itu. Nah jadi sudah kita ketahui bahwa artinya Rasulullah pada dalam diri ini roh kita hati. Jadi roh kita ini membawa ya Allah, membawa kita ini. Nah semestinya kita ini sudah mati kita dahulu, mati pada maknawi. Mati pada maknawi, karena mati kita ini ada dua, mati hisi dan mati maknawi. Mati maknawi ini mati secara makna. Nah kematian kita ini kan kada bisi kudrat, kada bisi iradat, kada bisi ilmu, kada bisi hayat. Nah jadi nang adan itu nang bisi itu ialah Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Taala, karena sifat yang tujuhnya itu. Jadi kita ini jangan sampai zalim mengambil sifatnya Allah Taala dari kudrat. Karena seorang berkuasa ya Allah. Bila seorang bisa berkuasa zalim kita itu. Nah menjuntan hak Allah Taala karena. Jadi bila kita menjuntan hak Allah Taala itu kayak ini kan dapat selesai kita. Kenapa? Ya kesalahannya dapat artinya jangan bahasa kita tuh jadi maling, mengambil kudrat Allah Ta'ala. Kita ini ada sudah diri kita ini benar-benar kenyataan Allah, tapi bukan Allah Ta'ala. Kenyataan Allah nyata kita ini diulang oleh Allah Ta'ala pun kita lah tidak ada Allah. Nah jadi sadar kita tuh sebenarnya bahwa kita ini tidak ada, yang ada tuh hanya Allah. Jalannya apa kita ini yang ada min wujudin ila ada, min asalnya kita ini kan kadada. Betul. Oleh karena kasih sayang mama dan abah muncul kita ke permukaan dunia ini disebabkan mama dan abah tadi, lalu timbul diadakan Allah Ta'ala ke dunia ini. Lambat laun setahun 2 tahun sampai 50 tahun 60 70 gak bahkan 100 misalnya yang panjang juga tuh ya Allah jiun ya Allah. Setelah jion kan ada lagi ya Allah. Buktinya nabi-nabi yang dahulu seperti Nabi Adam, manusia pertama diciptakan Allah, sampai sekarang di mana kada ada Allah, kan hilang. Jadi kita ini badahulu kada ada yang itu. Badahulu kada ada yang itu. Kenapa jadi badahulu? Kada ada bisi kudrat, kada ada bisi hayat, kada ada bisi sama, kada ada bisi. Semuanya itulah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sifat sama Allah Ta'ala itu bertajalli ke telinga kita, lalu mendengar ya Allah. Sifat besar Allah Ta'ala itu bertajalli ke mata kita, lo bisa melihat. Kita kadang-kadang bisa, aku ya melihat itu aja. Nah, itu kadang-kadang hilangnya cerita di situ. Lalu kita ambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perlu juga ilmu ini dituntut ya Allah, supaya jangan kita tuh tak ambil hak Allah Ta'ala, kita ambil hak Allah Ta'ala di anu orang lain ya Allah, di sidang orang tuh. Nah. Yang kedua, orang yang menisbahkan ruhnya kepada Muhammad Rasulullah SAW, lalu hasilnya apa? Lalu pintu taubat terbuka dan pintu keridaan serta pintu rahmat pun terbuka. Itu penyebabnya, penyebabnya tuh. Jadi kalau orang tuh menisbahkan ruh kita ini adalah Muhammad Rasulullah, nampaknya kita pinta itu terbuka, pintu taubat, kita minta ampun dari Allah. Kemudian pintu rahmat terbuka dan pintu ridha. Kalau Allah Ta'ala itu sudah menghadiahi rahmat dan ridha, nah iya betul, lumayan hidup kita sudah semuanya. Jadi jalannya itu betul tadi ilmunya. Jadi kita serahkan dulu ruh kita ini kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang membangsakan ruhnya kepada Muhammad SAW, kembali nanti ruhnya sampai dan diterima dengan rahmat dan ridha. Ya kalau pada mantung-antung naik langsung ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjadi penghuni surga itu benar-benar orang itu sudah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Karena ujar Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, artinya inna rahmatullah qaribun minal muslimin.
Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala sangat hampir kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Itu. Yang keempat, orang yang berwasilah dengan Muhammad Rasulullah SAW memperoleh fadilah kelebihan sebagaimana Allah berikan fadilah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, orang yang berwasilah dengan Muhammad Rasulullah SAW memperoleh kemuliaan. Nah, sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang keenam, orang yang berwasilah dengan Muhammad Rasulullah SAW memperoleh derajat yang tinggi, sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, orang yang berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW memperoleh kedudukan yang terpuji atau memperoleh makam yang terpuji, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, wa kullu minal anbiya'i wal awliya'i wasilatuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua para nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berwasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada awak karena komandannya langsung. Tanpa Rasulullah, nabi-nabi kada dapat berfungsi. Para wali-wali pulang lebih jauh. Jadi mereka itu para nabi dan para wali-wali itu semua itu berwasilah kepada nabi kita. Berwasilah ya seperti kita mengatakan di dalam setelah azan dan iqamat, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilata wa syarafa wa darajatan rafi'ah wa ba'suhul maqam al-mahmud al-lazim atahu innaka la tukhliful mi'ad. Ya, gitu. Berwasilah dengan Nabi Muhammad untuk memperoleh derajat kenabian dan untuk mendapat derajat kewalian. Walaqadin sabda babuha ibabihi. Sesungguhnya tertutup pintu-pintu hadrat, tertutup pintu rahmat dan pintu keridaan, melainkan dengan jalan berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk jadi rahmat. Hadis Nabi Muhammad SAW, Ana ab'asu rahmatan wala ab'asu azaban. Aku ini Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat dan aku bukan diutus untuk menjadi azab. Firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami diutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, ya, terutama alam rohani dan jasmani. Kemudian yang ke-9, jawab lagi. Habis tuh. Sedikit lagi tuh. Bisa 9 menit. 10 kan. Yang ke-9, fal wasilatu hiya ainul qurbah. Orang yang berwasilah dengan Muhammad Rasulullah SAW, dirinya dekat dengan diri Tuhannya. Yang ke-10, fal wasilatul a'la makan fil jannah. Orang yang berwasilah dengan Muhammad Rasulullah mendapat tempat yang tinggi di dalam surga. Yang ke-11, paman hasala bi maqamin qurbati fa huwa khatmul anbiya, khatmul awliya wa warisatul syaikhisa. Insan atau insan kamil. Artinya orang yang sudah sempurna berwasilah dengan Muhammad Rasulullah SAW menjadi ruhnya ruhan Muhammadian. Dia menjadi kesudahan dan wali Allah yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW ini. Nah, jadi ruh kita ini kita hubungkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bagus dengan baik, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari kitab ini, kita termasuk golongan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya mengetahui alam ila akhirih wallahu a'lam.